Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anak tanpa akses pendidikan akan mempresentasikan hasil kerja materi kami. Pertama, saya sebagai moderator bernama Fian Kanaila Azahra dengan NPM 211000097. Berikut rekan saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dede Siti Fatima dengan NPM 211000099. Perkenalkan, nama saya Tiara Alia Hafiza dengan NPM 211000104. Perkenalkan, nama saya Alika Mahira Hasna dengan NPM 21100000129. Perkenalkan, nama saya Esther Tania Marbun dengan NPM 211000134. Pertama, perlindungan anak tidak memperoleh pendidikan. Merupakan isu yang serius dan harus ditangani dengan segera. Pendidikan anak adalah hak dasar bagi setiap anak. Seperti yang diakui oleh Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN Convention on the Rights of the Child. Sementara itu, perlindungan anak yang tidak memperoleh akses pendidikan di Indonesia melibatkan berbagai upaya dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga. Memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang dijamin oleh konstitusi dan diakui secara internasional. Namun dalam realitanya, pendidikan hanya sebatas mimpi bagi masyarakat menengah ke bawah karena kemampuan ekonomi mereka yang tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang terlalu tinggi. Perkembangan perlindungan anak oleh masyarakat berdasarkan hukum positif. Menurut hukum positif, anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berusia 18 tahun. Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Poin dan peran penting di dalam pembentukan hukum mengenai perlindungan anak, yang pertama adalah hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Untuk memahami arti dan fungsi hukum, maka hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua, ada sikap mental pemerintah dan warga negara. Yang ketiga, ada perubahan pemikiran tentang hukum. Dan yang keempat, ada hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Kemudian ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi anak-anak yang tidak memperoleh akses pendidikan. Yang pertama, ada kebijakan pendidikan gratis dan wajib. Di Indonesia, pendidikan dasar wajib dan gratis untuk anak-anak usia 7 hingga 15 tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan dasar tanpa biaya. Kemudian yang kedua, program bantuan keuangan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan keuangan seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan bantuan operasional sekolah atau BOS untuk membantu keluarga miskin dan tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Kemudian yang ketiga, peningkatan infrastruktur pendidikan. Pemerintah Indonesia terus membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan sekolah-sekolah baru dan perbaikan fasilitas pendidikan yang sudah ada. Kemudian langkah yang keempat, pendidikan alternatif. Untuk anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan formal, terdapat program pendidikan alternatif seperti pendidikan jarak jauh dan program pendidikan kesetaraan. Dalam poin kelima, program pelindungan anak, pemerintah dan LSM di Indonesia telah meluncurkan program pelindungan anak yang mencakup upaya untuk mendeteksi dan mengatasi masalah anak-anak yang tidak bersekolah seperti anak jalanan dan anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya.
Yang keenam, kemitraan dengan LSM dan organisasi internasional. Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai LSM dan organisasi internasional dalam upaya meningkatkan akses pendidikan anak. Ini mencakup kampanye kesadaran dan proyek-proyek pendidikan. Poin ketujuh, pendekatan berbasis hak. Ada upaya untuk melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi pendidikan mereka. Hak anak dihormati dan dipromosikan dalam semua upaya pendidikan. Yang kedelapan, pelatihan guru. Peningkatan kualitas pendidikan juga mencakup pelatihan guru untuk memastikan bahwa anak-anak menerima pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang kesembilan, monitoring dan evaluasi. Pemerintah Indonesia secara teratur memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pendidikan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang sama ke pendidikan. Kemudian ada prinsip pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif menurut KBBI adalah sistem pendidikan yang terbuka untuk seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan inklusif yaitu yang pertama ada prinsip pemerataan dan peningkatan mutu. Melalui pendidikan inklusif, semua peserta didik mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dan merata. Di sisi lain, konsep ini juga dapat meningkatkan mutu karena sistem pembelajarannya bervariasi. Yang kedua ada prinsip kebutuhan individu. Pendidikan harus bisa menyesuaikan dengan kondisi setiap anak, sebab setiap peserta didik memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang ketiga ada prinsip kebermaknaan. Untuk mewujudkan prinsip ini, pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga kondisi kelas yang ramah. Selain itu, konsep ini juga harus menciptakan toleransi dengan menerima dan menghargai perbedaan. Yang keempat, ada prinsip keberlanjutan. Artinya, pendidikan inklusif dilaksanakan secara berkelanjutan di semua jenjang pendidikan. Yang kelima, prinsip keterlibatan. Penerapan konsep pendidikan inklusif harus melibatkan semua komponen pendidikan yang berkaitan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar pada anak berdasarkan developmentally appropriate practice. DAP ini adalah sebuah pendekatan yang didasari dari penelitian tentang bagaimana anak berkembang dan belajar, serta bagaimana pembelajaran yang efektif untuk anak usia dini. Prinsip tersebut yakni yang pertama, kurikulum harus dapat mencakup perkembangan seluruh dimensi tumbuh kembang anak, yaitu seperti fisik, spiritual, kognitif, emosional secara terpadu. Yang kedua, fisik, pengendalian fisik atau tubuh pada anak. Yang ketiga, spiritual. Yang keempat, kognitif, tingkat kemampuan anak untuk mengingat dan sampai puncak tertinggi yaitu seperti evaluasi. Yang kelima, emosional. Suatu respon terhadap sesuatu yang mengalami perubahan perasaan yang kuat atau marah, senang, sedih, dan lain-lain. Yang keenam, sosial. Anak mampu bersosialisasi dengan lingkungan di masyarakat dan mampu beradaptasi dengan hal-hal baru. Yang ketujuh, pendidik harus mampu mendivokasi kurikulum sesuai tuntutan perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, proses belajar mengajar harus berjalan aktif dan interaktif. Yang kesembilan, dalam kegiatan belajar mengajar harus menggunakan materi yang konkret, nyata, serta relevan dengan kehidupan anak. Yang kesepuluh, pendidik harus siap melayani ketertarikan anak terhadap hal-hal yang baru. Yang ke-11, pendidik harus mengetahui kapan saat anak diberikan kegiatan atau permainan yang menantang. Selanjutnya, berdasarkan KHA untuk mewujudkan the best internet of the child. Yang pertama, hak untuk kelangsungan hidup.
yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan untuk memperoleh kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak dalam konvensi hak-hak hak anak meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak pengungsi. Yang ketiga, ada hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan formal dan informal, dan hak-hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Yang keempat, ada hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Selanjutnya ada sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, berduli dan berbudaya lingkungan hidup. Mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Prinsip pembentukan dan pengembangan SRA. 1. Non-diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. Kedua, kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Yang ketiga, hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak. Keempat, penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Kelima, pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan, informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Kondisi pendidikan di Indonesia semakin memprihatinkan. Jika memperhatikan berbagai macam dan bentuk pelanggaran atau penyimpangan, semua orang tahu bahwa akses ke dunia pendidikan terbatas, dan semua orang tahu bahwa pelanggaran mulai dari yang ringan hingga yang berat patut disebut sebagai skandal di dunia pendidikan. Sekolah-sekolah saat ini lebih mirip dengan industri kapitalitas daripada mengemban misi sosial kemanusiaan untuk mencerdaskan bangsa. Fungsi sekolah yang dulunya memiliki tujuan besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sekarang malah menjadi lahan bisnis yang menguntungkan. Tugas negara dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak adalah pertama, bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara, artinya seluruh warga negara, bahkan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dengan prinsip non-diskriminasi, baik jenis kelamin, gender, suku, ras, agama, juga kelas ekonomi, termasuk untuk warga negara yang memiliki kebutuhan khusus, difabel. Kedua, bahwa pendidikan merupakan hak warga negara yang artinya pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib untuk menyelenggarakan pendidikan. Penyelenggaraan tersebut mencakup pendanaan serta pelayanan publik dan untuk penyelenggaraan pendidikan itu sendiri.
Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk materi-materi yang kami sampaikan. Terima kasih apabila terdapat kesalahan materi, kami minta maaf. Sekian, terima kasih untuk penjelasan materinya.